Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Dustaningsih, nomor stambuk 1903612010007, Fakultas Ekonomi, kelas A Manajemen, Universitas Andi Jema Palopo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik itu merupakan biaya selain dari biaya bahan baku atau biasa disingkat BBB, dan biaya tenaga kerja langsung atau biasa disingkat BTKL. BOP ini dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung atau biasa disebut proses casting maupun dengan cara tidak langsung atau biasa disebut job casting. Penggolongan BOP dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggolongan BOP berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya berdasarkan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Selanjutnya, penjelasan tentang BOP berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya bahan pembantu atau BPP. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKL. Yang ketiga, tambahan gaji tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya produksi karena berlalunya waktu. Yang kelima, biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran, misalnya jarum, kapur, listrik, gas, gunting, dan lain sebagainya. Penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Yang pertama, ada biaya pabrik tetap. Yang kedua, biaya pabrik variabel. Yang ketiga, untuk keperluan ketentuan tarif biaya semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. BOP menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama, ada biaya overhead pabrik langsung. Yang kedua, ada biaya overhead pabrik tidak langsung. Untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Yang pertama, bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu atau metode garis lurus. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu rekening ke BOP. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung. Yang pertama, akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung atau biasa disingkat TKL, dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Yang kedua, bukti transaksi umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi. Di antaranya itu kartu jam kerja dan daftar gaji. Perlakuan akuntansi. Untuk bahan pembantu, yang pertama, transaksi terjadi di mana pembelian dan pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Yang kedua, bukti transaksi, di mana yang pertama itu untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang, bahan dan nota pembelian dari supplier. Selanjutnya untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan dibuat gudang bahan. Selanjutnya untuk retur pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian pembelian. Yang terakhir untuk retur produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat di bagian produksi. Poin yang ketiga, akuntansi bahan pembantu sama dengan akuntansi bahan baku.
Poin keempat, metode mencatat persediaan, yaitu perpetuasi dan fisik. Yang kelima, yaitu metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan klarifikasi khusus. Penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka. Alasan pembebanan, yang pertama, biaya dihitung tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan, manajemen akan informasikan biaya produk. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead aktual. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka adalah 15 per jam mesin yang telah dihitung sebelumnya. Perusahaan telah menggunakan 20.000 jam mesin dan contoh biaya overhead pabrik. Bahan pembantu diantaranya benang, kancing, label, kain keras. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung atau biasa disingkat BTKL, ada manajer produksi, kepala potong, kepala jahit, administrasi produksi, planning dan production control, petugas angkut. Kemudian tambahan gaji tenaga kerja langsung, diantaranya uang makan, lembur, premi hadir, dan bonus. Selanjutnya, biaya produksi berlalunya waktu. Yang pertama, depresiasi mesin, bangunan pabrik. Yang kedua, biaya asuransi kebakaran mesin. Kemudian yang poin terakhir, biaya produksi pengeluaran kas langsung, diantaranya pembelian peralatan produksi, misalnya jarum, gunting. Kedua, biaya servis, yaitu diantaranya mesin, jahit, obras. Yang ketiga, biaya listrik, dan yang terakhir, biaya gas. Dasar BOP atau pembebanan BOP. Satuan produk. Menggunakan rumus taksiran BOP per taksiran jurnal satuan produk yang dihasilkan. Misalnya, jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan pers bermaksud memproduksi 250 unit selama periode mendatang, jika pesanan yang akan terselesaikan 1000 unit, berapa biaya overhead? Jadi untuk menyelesaikannya itu, estimasi overhead pabrik per unit yaitu 300.000 per 250.000. Jadi hasilnya 1,20. Jadi biaya overhead per 1000 unit yaitu 1,20 dibagi 1000. Jadi hasilnya 1.200. Dasar alokasi atau pembebanan BOP biaya bahan baku. Menggunakan rumus taksiran BOP per taksiran BBB yang dipakai dikali 100 sama dengan BOP dari BBB yang dipakai. Misalnya, jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan estimasi biaya bahan baku 250.000 selama periode mendatang. Jika bahan baku untuk pesanan 5.000, berapa biaya overhead yang dibebankan? Jadi penyelesaiannya,
biaya estimasi overhead pabrik per unit yaitu 300.000 per 250.000 dikali 100%. Jadi hasilnya itu 120%. Jadi tambahan biaya overhead 120% dikali dengan 5.000 dan hasil akhirnya yaitu 6.000. Kemudian dasar alokasi pembebanan BOP biaya tenaga kerja menggunakan rumus taksiran BOP per taksiran BTKL dikali 100. Jadi jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan biaya tenaga kerja langsung diestimasikan sebesar 500.000 selama periode mendatang, jika produk atau pesanan dengan biaya tenaga kerja langsung yaitu 12.000, berapa biaya overheadnya? Jadi penyelesaiannya itu estimasi overhead pabrik per unit yaitu 300.000 per 500.000 dikali dengan 100% dengan hasil 60% dari BTKL tersebut. Jadi tambahan biaya overhead 60% dikali 12.000, jadi hasil akhirnya yaitu 7.200. Kemudian dasar alokasi pembebanan atau pembebanan BOP jam tenaga kerja langsung menggunakan rumus taksiran BOP per taksiran jam TKL sama dengan BOP per jam tenaga kerja langsung. Jadi jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan total jam kerjanya langsung diestimasikan sebesar 60.000 jam selama periode mendatang, jika produk atau pesanan memerlukan 800 jam tenaga kerja langsung, berapa biaya overhead yang dibebankan? Jadi penyelesaiannya itu estimasi overhead pabrik per unit yaitu 300.000 per 60.000, hasilnya itu 5 per jam TKL. Jadi tambahan biaya overhead 5 dikali dengan 800, hasil akhirnya itu 4.000. Kemudian yang terakhir perhitungan jam mesin. Jadi rumusnya itu taksiran BOP per taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Contohnya, jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan total jam mesin diestimasikan sebesar 200.000 jam selama periode mendatang. Jika produk atau pesanan menggunakan 120 jam mesin, berapa biaya overhead dibebankan? Penyelesaiannya itu estimasi overhead pabrik per unit, yaitu 300.000 per 2.000 dengan hasil 15 per jam mesin. Jadi tambahan biaya overheadnya itu 15 dikali dengan 120 dan hasil akhirnya yaitu 1.800. Jadi itulah tadi yang dapat saya paparkan dari materi tentang biaya overhead pabrik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.